Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu, baru wadkhuli jannati, baru kamu masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala khadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencintai. Andaikan kamu biayai, andaikan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa, kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu gak pati cocok sama orang yang gak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA gak bisa seneng, ketemu pertama di bis seneng. Yang bisa ngatur itu siapa kalau gak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama seneng, pandangan 9 tahun bosen. Nggak kurang cara. Kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Masyhur di kitab Syafa'ah, itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang nggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya mana Habibi Muhammad, beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Mung wong cilik dayane rasa piro, luru sandang pangan rekoso, budal esuk nganti wengi tare wangi niponangi kabeh talakoni kanthi ikhlas ati, ora usah mikir gengsi, orang gagas kanan kiri, sak mampune, sak matyone. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad,
Ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean. Saya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutannya yo tahu 3 jam. Ruwet wae nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah lahul asmaul husna, Allah lahus sifatul ula, Allah arhamur rahimin, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa, dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Orang yang tidak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggap kamu apa yang merancang hidupmu, kan gitu. Kan harusnya Allah. Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua, jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu ndak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasihatin. Yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Hidayat. Maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Rasulullah yang ahabul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas, karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala.